Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Dari pemeriksaan 7 orang saksi, Polresta Padang menemukan fakta bahwa pelaku pemerkosaan bukan berjumlah 6 orang, melainkan 7 orang. 2 pelaku merupakan tetangga dan teman dari paman korban dan masih dalam pengejaran. Kakek, paman, dan kakak korban sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Sementara itu, 2 pelaku lain karena masih berusia di bawah 12 tahun, polisi akan menerapkan diversi atau musyawarah antara pihak yang melibatkan wali korban dan pihak-pihak yang terlibat lain untuk menentukan proses selanjutnya. Kita akan langsung mengetahui informasi terkini update dari kasus tersebut. Sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Padang, Komisaris Polisi Riko Fernanda. Selamat siang, Pak Riko. Selamat siang, Mbak. Mengkonfirmasi berarti sekarang pelaku pemerkosaan betul bertambah menjadi 7 orang? Ya, Mbak, berdasarkan hasil penyidikan kita dan keterangan dari saksi-saksi juga ada sekitar 7 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka, Mbak. Oke, bertambah 7 orang, sejauh ini bagaimana hasil pemeriksaannya, Pak? Ya, memang betul dari hasil pemeriksaan, memang yang terlibat itu adalah kakek dari korban, kemudian paman dari korban, kemudian kakak korban, kemudian sepupu korban, kemudian ada tetangga, kemudian teman dari paman korban ini. Oke, dari 7 orang ini ada yang masih buron, Pak? Ya, untuk saat sekarang 2 orang masih dalam pengejaran karena memang timbulnya setelah hasil penyidikan kita, kemudian dari hasil penangkapan yang telah kita lakukan, ternyata memang masih ada nambah 2 orang lagi, Mbak. Oke, pengejarannya sudah sejauh apa, Pak, sampai saat ini? Untuk identitas sudah kita ketahui, Mbak. Mungkin anggota lagi di lapangan dalam melakukan pengejaran, Mbak. Perkirakan apakah masih berada di wilayah yang sama atau sudah keluar dari wilayah tersebut? Untuk saat sekarang sudah keluar dari wilayah tersebut karena memang pada saat ada laporan mereka mengetahui ternyata anak tersebut melapor, mereka sudah duluan kabur, Mbak. Baik, dari 7 pelaku yang ditetapkan, berarti 2 buron, 3 sudah tersangka dan ada 2 ini masih di bawah umur. Nah, penanganan hukumnya, Pak, untuk 2 pelaku yang masih berusia di bawah 12 tahun ini seperti apa? Ya, untuk anak ini karena di bawah 12 tahun, satu umurnya 9 tahun, satu 10 tahun. Jadi kita melakukan diversi, Mbak. Karena sesuai diamanatkan oleh undang-undang bahwa untuk anak-anak di bawah 12 tahun kita wajib menggunakan diversi. Kemudian teknisnya kita akan koordinasi dengan Dinas Sosial, yaitu dengan Peksos, pekerja sosialnya. Kemudian kita juga akan berkoordinasi dengan Bapas, Mbak. Kemudian dari kami dari kepolisian, serta dari wali, kemudian dari tokoh masyarakat untuk menjatuhkan diversi apakah akan dikenakan pidana atau akan dilakukan rehabilitasi terhadap kedua anak tersebut, Mbak. Oke. Jadi kesimpulannya kita serahkan kepada LPKS, Mbak, di Kota Padang yang di bawah Dinas Sosial. Semua berarti untuk 2 pelaku ini diserahkan ke LPKS semuanya, Pak? Ya, Mbak, yang kedua anak ini, Mbak. Nah, yang berhadapan dengan hukum ini, Mbak. Prosesnya sudah, Pak, diversi ini? Sudah, Mbak, sudah kita serahkan, sudah kita titipkan kepada LPKS karena memang dia masih di bawah umur. Kemudian saran dari diversi tersebut untuk menyarankan untuk diletakkan di LPKS, Mbak. Oke. Untuk penambahan tersangka, Pak, kan kemarin 6 lalu bertambah menjadi 7. Ini apakah ada kemungkinan ada penambahan tersangka lagi? Untuk saat sekarang baru itu, Mbak, karena memang dari hasil penyidikan untuk anak-anak ini terkadang memang membutuhkan agak teliti. Jadi kita didampingi oleh psikolog, kemudian memang didampingi juga oleh polwan, karena anak tersebut cukup trauma terhadap laki-laki, Mbak. Jadi makanya untuk penanganannya agak lebih hati-hati dan ditangani oleh polwan dan psikolog, Mbak.
Oke, berarti memang sudah didampingi Dinas Perlindungan juga, Pak? Sudah Mbak, sudah didampingi oleh Dinas Perlindungan yang di bawah Dinas Sosial Mbak. Oke, ini sekaligus mengonfirmasi Pak, ada beberapa informasi yang beredar untuk usia korban ini 9 dan 5 tahun, betul? Ya betul Mbak, 5 dan 9 tahun untuk umur korban. Oke, berarti sekarang kedua korban ini apakah berada di rumah keluarga atau ada di dinas sosial setempat? Untuk korban di Dinas Sosial Mbak, karena memang saran dari Dinas Sosial, kemudian dari psikolog untuk dititip di Dinas Sosial dan di tempat rumah aman anak. Baik, pemeriksaan saksi sudah berapa orang Pak untuk sampai saat ini? Untuk saksi sudah 7 orang yang kita ambil keterangan. Oke, ada rencana untuk penambahan pemeriksaan saksi lagi? Untuk saksi sudah cukup Mbak, karena memang unsur-unsur pasal sudah terpenuhi, kemudian untuk konstruksi hukumnya sudah bisa kita tetapkan pasalnya, jadi sudah cukup sampai sekarang Mbak. Oke, boleh diketahui Pak 7 orang saksi ini siapa saja yang sudah diperiksa? Ini dari tetangga, kemudian dari sekitar, kemudian ada dari psikolognya, ada juga kita minta keterangan, kemudian dari anggota kita yang melakukan penangkapan, kemudian dari Pak RT dan orang sekitar sana Mbak. Oh, orang tua korban apakah dijadikan saksi juga? Untuk orang tua korban tidak bersedia memberikan keterangan Mbak, karena dia tidak menginginkan adanya laporan ini ke kantor polisi Mbak. Baik. Jadi kita akan nantikan bagaimana perkembangannya untuk kasus ini. Terima kasih banyak Pak Riko sudah bergabung di Kompas Siang hari ini. Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Riko Fernanda. Sehat selalu Pak Riko. Terima kasih Mbak.